Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, yang penuh dengan kegelapan. Tapi Yesus Kristus yang adalah terang dunia ada di dalam hidup kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami otoritas, memberikan kami kasih, memberikan kami pengharapan, memberikan kami iman untuk kami dapat berjalan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Coba kasih senyum kiri kanannya, nggak usah buka masker, ya. Ya. Yang malam hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu terang. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua kita membutuhkan yang namanya terang. Ya, kalau tidak ada lampu di rumah, kita bisa nabrak, kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Semua manusia membutuhkan yang namanya apa? Terang. Ya, untuk itu ada lampu, ada lighting di gereja ini, dan saya bisa melihat Bapak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang luar biasa. Ya, walaupun pakai masker, saya melihat senyuman di balik masker tersebut. Amin. Terang yang seperti apa yang akan kita belajar malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita baca satu ayat firman Tuhan di Yesaya 2 ayat yang kelima. Mari bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita terang. Katakan amin. Ya, Tuhan memberikan kita terang supaya kita bisa berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia ini sedang ada di dalam satu kegelapan yang kita hadapi hari-hari ini secara universal, yaitu pandemi COVID. Dan banyak pengusaha-pengusaha tutup usahanya. Banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita alami. Tapi dengar baik-baik, ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita dapat melihat harapan, kita dapat melihat iman, kita dapat melihat kasih Tuhan. Bahkan kita menerima janji-janji Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menghancurkan bumi ini dengan air bah. Ya, pernah dengar cerita itu? Tapi ada satu orang, satu pribadi yang berjalan di dalam terang Tuhan, namanya Nuh. Ketika Nuh berjalan di dalam terang Tuhan, Nuh dapat membuat yang namanya bahtera. Padahal Nuh orang yang biasa Bapak Ibu. Dia tidak pernah tahu konsep yang namanya bahtera. Tapi ketika dia berjalan di dalam terang Tuhan, dia dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dia membuat bahtera. Dan bahtera itu dapat menyelamatkan istri dan anak-anaknya serta menantunya, serta ada begitu banyak hewan di dalam bahtera itu. Itulah kegelapan yang terjadi pada zaman Nuh. Air bah selama 40 hari 40 malam, hujan tak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan membuka semua mata air yang ada di laut, dan bumi ini dipenuhi dengan air. Dan semua yang ada di bumi ini semuanya mati, semuanya punah, kecuali Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka berjalan di dalam terang Tuhan. Nuh orang yang biasa, mereka sama seperti saudara dan saya. Tapi Nuh mau berjalan di dalam terang Tuhan. Dan Nuh dan keluarga diselamatkan. Dan berkat
Tuhan tidak mendatangkan lagi air bah. Ya, karena Tuhan memberikan janji. Karena Nuh adalah orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Musa. Musa adalah orang yang biasa-biasa, tetapi Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir selama 3 abad. Kurang lebih Bapak Ibu. Mereka diperbudak di Mesir selama 300 tahun lebih. Tapi Tuhan memilih Musa, dan Musa mau berjalan di dalam terang Tuhan. Dan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Musa memimpin bangsa Israel. Itu bukan cuma 1.000 orang. Itu bukan cuma 500.000 orang. Tetapi ada jutaan orang yang dipimpin oleh Musa Bapak Ibu. Kenapa Musa sanggup memimpin mereka? Karena Musa berjalan di dalam terang Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, Petrus adalah seorang nelayan biasa. Tapi ketika Petrus berjalan di dalam terang Tuhan, Petrus bayangannya Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi ketika Petrus berjalan, orang-orang pada datang membawa orang sakit, supaya ketika Petrus lewat, bayangannya menyentuh orang yang sakit itu, dan orang yang sakit itu disembuhkan dari segala sakit penyakit, dari segala kegelapan yang mereka alami. Petrus adalah orang yang biasa, tetapi dia mau berjalan di dalam terang Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian kalau kita baca di Alkitab, orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, mereka dapat mengalahkan kegelapan. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun kegelapan yang sedang menghampiri hidupmu hari-hari ini, ketika engkau berjalan di dalam terang Tuhan, engkau akan diberikan hikmat. Bapak Ibu Saudara, terang Tuhan itu beda dengan sinar matahari, beda dengan lampu. Terang Tuhan itu memberikan kita hikmat. Terang Tuhan itu memberikan, mendistribusikan, menyalurkan pengertian, menyalurkan pengetahuan, menyalurkan kasih, iman, pengharapan, keberanian yang datang dari Tuhan. Dan orang yang mau berjalan di dalam terang Tuhan, mereka akan mengalami itu setiap hari. Mereka akan mengalami yang namanya hikmat. Mereka akan mengalami yang namanya pengetahuan Tuhan. Mereka akan mengalami yang namanya keberanian. Mereka akan mengalami yang namanya sukacita yang Tuhan akan berikan. Terang Tuhan itu berbeda dengan terang lampu ini Bapak Ibu. Kalau terang lampu ini hanya bisa membawa kita melihat orang di sekeliling kita, tapi terang Tuhan dapat membawa kita kegelapan-kegelapan yang sedang menghampiri hidup kita hari-hari ini. Dan kita dapat bisa melihat di sana ada pengharapan. Di dalam setiap kondisi dunia yang sekarang ini, ada peluang ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan. Siapa sangka Laut Teberau bisa terbelah menjadi 2. Kenapa? Kalau terang Tuhan ada di dalam hidup kita, laut bisa terbelah menjadi 2. Wah, tidak ada tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau ada di dalam terang Tuhan dan berjalan di dalam terang Tuhan, segala penghalang, segala tembok yang menghalangi engkau dapat menerobosnya. Engkau dapat mengalahkannya. Karena terang Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan dunia ini. Terang Tuhan adalah Kristus itu sendiri. Katakan amin. Terang Tuhan adalah anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan terangkat ke surga. Dan Kristus ada di dalam hidupmu.
Kristus ada di dalam keluargamu, Kristus ada di dalam pribadimu. Dialah terang Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang perlu engkau takuti hari-hari ini Bapak Ibu? Kalau Tuhan ada di hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita berjalan di dalam terang Tuhan? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya berjalan di dalam terang Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, percaya. Kita baca ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-18. 3:21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, kata hukuman bisa saja kita ganti dengan kegelapan. Barang siapa tidak percaya kepada Kristus, dia ada di dalam kegelapan. Amin. Saudara, yang pertama, untuk kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita harus percaya. Percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda, dia mengaku percaya Yesus. Percaya. Satu kali, singkat cerita, dia diberikan berkat, dikasih rumah 2 lantai. Lantai yang kedua ada 5 kamar, lantai yang pertama ada 5 kamar. Karena senang dia dapat berkat Bapak Ibu Saudara, dia mau undang Yesus untuk tinggal di rumahnya. Singkat cerita, dia undang Tuhan Yesus datang di rumahnya. Dia berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, karena saya dapat berkat, saya kasih engkau 1 kamar di dalam rumahku. Tinggallah di lantai yang kedua. Dan Tuhan Yesus bilang begini, oke anak muda, terima kasih, kau sudah memberikan aku 1 kamar. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba jam 12 malam ada yang gedor-gedor pintu. Wah, dia ketakutan. Siapa ini? Jam 12 ada yang gedor-gedor pintu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau jam 12 ada yang gedor-gedor pintu, apa yang kita rasakan? Wah, ini urgent ya. Atau ada sesuatu yang, ya, kecuali anak-anak muda sekarang, jam 12 itu masih seperti jam 7. Tapi anak muda di sini enggak, yang di luar sana banyak. Ya, kalau di sini semua baik-baik. Ya, jam 9 malam mereka sudah tidur. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman. Yang diam-diam ini pelaku utama. Ya, tapi semuanya baik-baik kalau di sini. Di luar sana yang banyak. Bapak Ibu Saudara, ada yang gedor-gedor pintu. Ternyata ketika anak muda ini membuka pintu itu, ternyata yang muncul adalah si iblis, ya, yang suka buat onar, yang suka buat kerusuhan. Saudara, kaget anak muda ini. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan si iblis. Dia teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, di bawah ada iblis. Kira-kira datang nggak Tuhan Yesus? Nggak datang. Makin panik dia, saudara. Saudara, dia berjuang sendiri melawan si iblis, bertempur sendiri, saudara. Dengan kekuatan terakhir, dia dorong iblis dan dia tutup pintu cepat-cepat. Tapi Tuhan Yesus nggak turun-turun bantuin dia. Saudara, kalau ada orang tinggal di rumah kita, terus dia nggak nolongin kita, kira-kira orang ini orang yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, maaf kata, kurang mengajar banget ya orang seperti ini ya. Sudah dikasih tinggal, giliran kita minta tolong, kok nggak ditolongin? Saudara, dia datang ke kamar Yesus. Dia berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Kamu tahu nggak? Ada iblis datang. Tuhan Yesus jawab begini, ya saya tahu. Kamu dengar nggak aku panggil-panggil? Ya saya dengar. Kenapa kamu nggak turun?
Tuhan bilang begini sama anak muda itu, hei anak muda, saya ini adalah Tuhan yang adil, yang bijaksana. Kalau engkau memberikan aku satu kamar, ya kamar ini yang aku jaga. 9 kamar itu tanggung jawab kamu. Kamu yang harus bertanggung jawab, bukan saya. Kamu berikan saya berapa kamar? 1. Inilah yang saya jaga. Iya, betul juga ya Tuhan. Ya udah, kalau seperti itu, Tuhan Yesus dapat 5 kamar deh. Saya 5 kamar dibawa. Deal mereka waktu itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, anak muda ini lagi santai, lagi rileks, karena capek menghadap berantem sama iblis tengah malam. Tiba-tiba jam 3 subuh, ada yang gedor pintu, ada yang gedor jendela, Bapak Ibu. Wah, dia mulai panik, mulai ketakutan. Pasti siapa itu, Bapak Ibu? Ya, iblis dan kawan-kawan. Halo? Ya. Jadi iblis itu ternyata bukan lari, dia balik lagi ternyata, Bapak Ibu, mengajak kawan-kawannya untuk menghancurkan kehidupan anak muda ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, iblis menerobos masuk. Iblis pukul anak muda ini, ditendang sampai lebam biru, ya. Dan anak muda ini tidak berdaya. Dia sudah minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak turun-turun. Padahal sudah dikasih 5 kamar. Anak muda ini di dalam hatinya terjadi polemik, Bapak Ibu. Di satu sisi dia berkata, kok Tuhan Yesus nggak tolong-tolong saya? Saya sudah percaya. Saya sudah kasih dia 5 kamar, tetapi dia nggak tolong-tolong hidup saya. Ada apa ini? Saudara, iblis pulang dengan tertawa, dengan senang. Tapi anak muda ini babak belur hancur, Bapak Ibu. Dalam kesendirian dia, Bapak Ibu Saudara, dia mulai menyadari kesalahannya. Apa saya yang salah? Dia tertati-tati naik ke lantai 2 dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai merenung, dia mulai menyadari kesalahannya. Dia berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, saya minta ampun. Saya hanya percaya di mulut, tapi saya tidak percaya di dalam hati. Saya hanya memberikan Engkau 5 kamar, padahal Engkaulah yang memiliki hidup saya. Saat ini Tuhan, saya akan berikan semua kamar yang ada di rumah ini. Saya akan berikan sertifikat rumah saya, kunci garasi, gudang, semua milik-Mu Tuhan, termasuk hidup saya. Saya tidak ada hak lagi. Akhirnya anak muda ini menyadari kesalahan, dikasih sertifikat rumah kepada Tuhan Yesus. Semuanya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Pada saat itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan anak muda itu. Terjadi mujizat, luka lebamnya sembuh seketika itu juga, dan anak muda ini kembali normal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selain dia adalah Allah yang adil, dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara, anak muda ini sudah melepaskan semuanya kepada Tuhan. Percayanya bukan cuma di mulut, tapi dia percaya di dalam hatinya. Dan dia merelakan semua hidupnya kepada Tuhan. Saudara, pada jam 6 pagi, ada yang mengetuk pintu, Bapak Ibu. Waktu anak muda mendengar ketukan pintu ini, dia mulai trauma, jangan-jangan ini si iblis. Dia mulai mendekati pintu rumah itu, Bapak Ibu Saudara, dan terdengar suara dari belakang. Tunggu. Wah, pas dia lihat ke belakang, siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Wow, dia senang sekali. Tuhan Yesus bilang begini, karena rumah ini sudah diberikan kepada saya
Saya yang berhak membuka pintu rumah itu. Wow. Saudara, Tuhan Yesus dengan otoritas, dengan kuasa, Dia buka pintu itu lebar-lebar. Dan setelah dibuka, iblis kaget, Bapak Ibu. Iblis bilang begini, sorry om, salah alamat. Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita percayanya hanya di mulut, tapi kita tidak memberikan hidup kita kepada Kristus sepenuhnya. Kita seperti seorang anak muda ini. Kita menyerahkan hidup kita hanya 50%. Kita menyerahkan hidup kita hanya 99%. Tapi 1% kita serahkan kepada iblis. Serahkan hidupmu kepada Tuhan 100%, saudara. Artinya begini, saudara. Tidak perlu khawatir kalau kita menghadapi kegelapan di masa-masa yang akan datang. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita percaya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, taat. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua, taat. Kita baca firman Tuhan 3:21. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula, mana suaranya Bapak Ibu? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Barang siapa yang mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, jangan takut dengan kondisi hari-hari ini. Justru kita harus melihat ada peluang, ada opportunity di dalam setiap kegelapan di dunia ini. Apa peluangnya, Pak? Ceritakan Kristus. Beritakan firman Tuhan. Ya, karena banyak hari-hari ini orang sedang ketakutan, sedang khawatir. Ini kesempatan buat kita untuk kita menceritakan Kristus, supaya banyak orang yang datang kepada Kristus, supaya banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang melihat terang hidup itu. Terang hidup itu jangan dinikmati sendiri, Bapak Ibu. Tapi terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus bagikan kepada orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan. Ketakutan itu kegelapan, kekhawatiran itu kegelapan. Tidak ada iman, tidak ada harapan, itu kegelapan, Bapak Ibu. Tidak ada tujuan hidup, itu kegelapan. Dan banyak hari ini orang-orang mengalami itu. Ceritakan pada keluarga, pada sanak saudara kita. Ceritakan Tuhan. Ikut Tuhan, Bapak Ibu. Jangan takut, taat. Ceritakan, Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan buat kita, ini peluang buat kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya yang ketiga udah mulai lega karena sudah terakhir. Ya, yang ketiga adalah persekutuan. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 3:21. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Wow. Persekutuan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan, kita harus bagikan kepada orang lain. Karena persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan kita dengan Bapa dan persekutuan dengan Kristus.
Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Walaupun tampang-tampang kita seperti ini Bapak Ibu Saudara, walaupun senyum gigi nggak rata Bapak Ibu Saudara, kita memiliki persekutuan dengan Raja di atas segala raja, dengan Bapa yang memiliki alam semesta ini. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah minder dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Walaupun kita ya datang ke gereja pakai GL, bukan GL Pro ya Bapak Ibu Saudara, goyang lutut, nggak usah minder. Ya, kenapa? Karena kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak. Walaupun kita nyanyi suaranya fals, batuk aja fals, nggak usah minder Bapak Ibu. Amin. Ya anak muda, nggak usah minder menceritakan Tuhan, nggak usah malu. Di mana saja kita berada, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita memiliki persekutuan dengan Bapa yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan seluruh jagat raya ini, yang ada di dalam kekekalan. Dan kita memiliki persekutuan dengan Raja di atas segala raja. Wow, saudara, ini dahsyat loh. Benar Bapak Ibu, persekutuan kita dengan pribadi yang kekal. Saudara kalau ketemu presiden aja, saudara sudah senang sekali ya. Bertemu dengan pemimpin negara kita udah senang banget. Tapi mereka itu punya durasi waktu. Yang memimpin 5 tahun, 10 tahun. Tapi Yesus, Dia memimpin kita selama-lamanya di dalam kekekalan. Ini yang harus kita miliki, saudara. Persekutuan dengan Bapa, dengan Anak, dan persekutuan dengan saudara seiman. Jadi sesama saudara seiman, ya, jangan saling menyakiti, tapi saling membangun di dalam persekutuan dengan anaknya, dengan Bapa. Apalagi sudah suami istri, ya kan? Sudah diberkati di gereja. Harusnya persekutuannya itu lebih intens, lebih deep. Ya, bukan yang istri buka cek, yang suami buka cok, ya terjadilah cekcok, ya kan? Yang suami bilang dasar kamu hantu kamu, yang istri bilang dasar kamu setan. Anaknya bilang begini, papa mama jangan berantem, diam kamu tuyul. Ya karena memang setan sama hantu kalau nikah lahirnya apa? Tuyul. Tapi saya percaya Bapak Ibu di tempat ini semuanya baik-baik semua. Gak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita hargai pernikahan Kristen. Karena persekutuan kita itu dengan Bapa, dengan Kristus. Ya, hargailah istrimu, hargailah suamimu, sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anak-anakmu di dalam Tuhan. Kalau saya Bapak Ibu Saudara terlalu banyak job di luar, istri saya sudah telepon. Lagi di mana? Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia kangen sama saya. Ada istri Bapak Ibu Saudara, kalau suaminya di luar dia senang sekali. Tapi di sini nggak seperti itu ya. Kenapa? Kalau suaminya datang ke rumah, buat rusuh, ya kan? Buat pertengkaran dan lain sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini semuanya luar biasa. Tidak seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita ini di dalam Tuhan adalah persekutuan yang luar biasa. Kalau kita memiliki terang hidup, saudara, kita tidak lagi melihat kegelapan. Yang kita lihat adalah siapa? Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus di atas semuanya. Kristus di atas kelemahan kita, Kristus di atas ketakutan kita,
Kristus di atas masa depan kita, Kristus di atas anak cucu kita. Karena kekhawatiran orang tua hari-hari ini kepada anak-anaknya, tapi dengar baik, Kristus di atas semuanya. Kristus di atas segala depresi, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus melihat terang Tuhan. Kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Kita harus menceritakan terang Tuhan itu, saudara. Dimanapun kita berada, kita harus menceritakan terang. Ya, jangan suka menceritakan masalah orang lain, apalagi gosip. Ya, semakin digosok semakin sip. Bapak Ibu, nggak usah. Ceritakan Kristus. Ya memang saya belum sempurna, Bapak Ibu, tapi saya mengupayakan untuk menceritakan Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia. Ya, di dalam angin badai ada Kristus di sana, dan dia tampil tenang, dia bersinar, Bapak Ibu Saudara, karena Kristus Yesus ada di atas segala permasalahan. Dia ada di atas pandemi COVID-19. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin hari bukan semakin, tantangannya bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Tapi kabar baik, Bapak Ibu Saudara, kita ada terang Tuhan, kita ada Kristus, Bapak Ibu. Wow, nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan kita yang kasih. Yesus Kristus adalah terang di dalam hidup kita. Dia yang akan menerangi setiap kegelapan. Kegelapan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Bayar kredit belum lunas, gaji dipotong 50%. Kegelapan apa yang Bapak Ibu? Mengalami sakit penyakit apa saja, Bapak Ibu Saudara? Sebutkan kegelapan itu. Saya katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berkuasa lagi dalam hidupmu. Karena Yesus bersinar di dalam hidupmu. Yesus yang menjadi terang di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Amin. Dan dia akan menerangi segala kegelapan itu, segala masalah, segala persoalan, sehingga persoalan itu, saudara, pergi, kegelapan itu pergi, karena yang terlihat hanyalah terang Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri malam hari ini, kita mengucap syukur. Kalau Tuhan boleh menuntun kita sampai sejauh ini, ada terang Tuhan yang terus bersinar di dalam hidup kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kita angkat pujian ini, Bapak. Memenuhi sekeliling, merasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Bapak Ibu Saudara, angkat pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya.
kegelapan, dengan persoalan yang kompleks, dengan segala masalah yang silih berganti di dalam hidup kami. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi biarlah Tuhan malam hari ini kami berjalan di dalam terang Tuhan. Kami melihat Kristus Yesus, bukan badai kehidupan yang kami lihat, bukan masalah yang kami lihat, tetapi yang kami lihat adalah Yesus Kristus yang selalu menerangi hidup kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang layak, umat-Mu yang terus Tuhan Engkau berkati di dalam setiap perjalanan. Tuhan percaya Engkau ada di dalam pribadi kami, Engkau hidup di dalam keluarga kami. Biarlah hanya Engkau yang kami ceritakan sepanjang hidup kami. Biarlah hanya Engkau yang kami renungkan di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Bukan masalah yang kami renungkan, tetapi Engkau yang kami renungkan, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu malam hari ini, Tuhan. Biarlah mereka mengerti dan menyadari bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidup mereka dan selalu menerangi setiap jalan-jalan mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan, keberanian, pengharapan, kasih. Dan biarlah Tuhan memakai mereka, Tuhan, untuk menceritakan Engkau, untuk bersaksi tentang Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Malam hari ini Bapa, kasih-Mu mengalir dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini.